Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtarik Indra Murtopo, NIM A7101800116. Pada video kali ini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu resiko keamanan terhadap perusahaan, dan yang kedua yaitu kebijakan keamanan terhadap resiko tersebut. Berikut merupakan penjelasannya. Dalam dunia masa kini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Sistem komputer yang pertama hanya memiliki sedikit perlindungan keamanan. Namun hal ini berubah pada saat Perang Vietnam ketika sejumlah instalasi keamanan komputer dirusak pemrotes. Pengalaman ini menginspirasi kalangan industri untuk meletakkan penjagaan keamanan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerusakan atau penghancuran, serta menyediakan organisasi dengan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional setelah terjadi gangguan. Pendekatan-pendekatan yang dimulai di kalangan industri dicontoh dan diperluas. Ketika pencegahan federal ini diimplementasikan, 2 isu penting harus diatasi, yakni keamanan versus hak-hak individu dan keamanan versus ketersediaan. Nah, apa sih tujuan dari keamanan informasi? Ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasinya dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Kedua yaitu ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga yaitu integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi yang akurat atas sistem hasil yang dipresentasikannya. Kemudian yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut juga manajemen keamanan informasi. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana tersebut disebut manajemen keberlangsungan bisnis. Jabatan Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan digunakan untuk individu di dalam organisasi. Biasanya anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi tersebut. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan. Yang kedua yaitu mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang keempat yaitu mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Istilah manajemen resiko dibuat untuk menggambarkan pendekatan ini, di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapannya. Tolak ukur merupakan tingkat kinerja yang disarankan. Tolak ukur keamanan informasi merupakan tingkat keamanan yang disarankan yang dalam keadaan normal harus menawarkan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terotorisasi standar atau tolak ukur semacam ini. Ditentukan oleh pemerintah dan asosiasi industri serta mencerminkan komponen-komponen program keamanan informasi yang baik menurut otoritas tersebut. Ketika perusahaan mengikuti pendekatan ini, yang disebut kepatuhan terhadap tolak ukur, yaitu dapat diasumsikan bahwa pemerintah dan otoritas industri telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mempertimbangkan berbagai macam ancaman serta resiko dan tolak ukur tersebut, menawarkan perlindungan yang baik. Resiko keamanan informasi didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi.
Semua resiko mewakili tindakan yang tidak terotoritasi. Resiko-resiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotoritasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan perangkat lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan peranti keras atau perangkat lunak, sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi lagi. Yang keempat yaitu modifikasi yang terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan perangkat lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output system dapat mengambil keputusan yang salah. Nah, contoh dari resikonya yaitu misalnya kartu kredit. Kartu kredit kan sekali pakai. Saat pemegang kartu ingin membeli sesuatu secara online, ia akan memperoleh angka yang acak dari sistem web perusahaan kartu kredit tersebut. Angka inilah dan bukannya nomor kartu kredit pelanggan tersebut, yang diberikan kepada pedagang e-commerce yang kemudian melaporkannya ke perusahaan kartu kredit untuk pembayaran. Nah, lalu bagaimana praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa? Visa mengumumkan 10 praktik terkait keamanan yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh peritelnya. Peritel yang memilih untuk tidak mengikuti praktik ini akan menghadapi denda, kehilangan keanggotaan dalam pemrograman Visa, atau pembatasan penjualan dengan Visa. Caranya peritel harus yang pertama, memasang dan memelihara firewall. Yang kedua, memperbarui keamanan. Yang ketiga, melakukan enskripsi data yang disimpan. Yang keempat, melakukan enskripsi pada data yang dikirim. Yang kelima, menggunakan dan memperbarui peranti atau perangkat lunak antivirus. Yang keenam, yaitu membatasi akses data kepada orang-orang yang ingin tahu. Yang ketujuh, yaitu memberikan ID unik kepada setiap orang yang memiliki kemudahan mengakses data. Yang kedelapan yaitu memanfaatkan akses data dengan ID yang unik. Yang kesembilan yaitu tidak menggunakan kata sandi default yang disebabkan oleh vendor. Dan yang terakhir yaitu secara teratur menguji sistem keamanan. Yang kedua yaitu melaksanakan analisis kelemahan, sebaiknya meningkatkan pengendalian. Yang ketiga yaitu analisis kelemahan tidak dibutuhkan. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu dampak yang parah yang membuat perusahaan bangkrut atau sangat membatasi kemampuan perusahaan tersebut untuk berfungsi. Yang kedua, dampak signifikan yang menyebabkan kerusakan dan biaya yang signifikan, tetapi perusahaan tersebut tetap selamat. Yang ketiga yaitu dampak minor yang menyebabkan kerusakan yang mirip dengan yang terjadi dalam operasional sehari-hari. Kita lanjut ke poin yang kedua. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap-tahap. Yang pertama yaitu inisiasi proyek, membentuk sebuah tim untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan yang berpengaruh. Yang ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan, berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat yaitu kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan, kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Yang kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan.
Kebijakan keamanan yang terpisah dikembangkan untuk 1. Keamanan sistem informasi. Yang kedua yaitu pengendalian akses sistem. Yang ketiga keamanan personil. Yang keempat keamanan lingkungan fisik. Yang kelima keamanan komunikasi data. Yang keenam klasifikasi informasi. Yang ketujuh perancangan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas manajemen.